Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat? Semangat ya. Sebelum Pak Fian mengawali pembelajaran, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu ketua kelas silakan untuk memimpin jalannya doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik. Untuk yang pertama, siapa di sini yang sakit? Tidak. Enggak ada? Sehat semua kan ya? Ya. Masuk semua? Masuk semua. Baik. Untuk itu sekarang mari kita menyanyikan Mars UPT SMP Negeri 2. Hafal semua? Hafal. Baik. Mari kita nyanyikan Mars UPT SMP Negeri 2. Dimulai 1, 2, 3. Berkibarlah panji-panji kita, SMP Negeri 2. Sing-singkan lengan baju, bersama kita maju, menibak embun pagi dengan percaya diri, iman takwa landasan hidupku, untuk menggapai cita-cita. Jayalah, Jayalah, jaya SMP 2. Majulah, majulah anak Indonesia. Sekarang menyanyikan lagu nasional. Menurut kalian hafal lagu nasional apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya? Beneran? Oke, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Berarti sudah bisa semua ya. Sekarang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya berdiri. Diulangi lagi. Sekarang berdiri semuanya. Sikap sempurna. Sekali lagi ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik semuanya duduk. Oke. Sekarang lanjut ke yang namanya kesepakatan kita mengawali pembelajaran ya. Sebelum saya menyampaikan sebuah pembelajaran, alangkah baiknya saya menyampaikan yang namanya kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Kesepakatan itu nanti ada yang namanya hal yang harus kalian yang harus kalian taati, ya kan? Misal, kesepakatan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, tidak boleh rame. Tidak boleh rame. Yang kedua, tidak boleh yang namanya tidur. Paham sampai sini? Paham. Sudah. Kesepakatan itu saja, semoga kalian mentaati semua aturannya ya. Baik, untuk pertemuan pembelajaran kita disuguhkan yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran, coba perhatikan di layar. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan yang tertulis untuk berbagai tujuan ya, secara logis, kritis dan kreatif. Artinya kita akan belajar yang namanya materi teks deskripsi. Paham semuanya? Baik. Sebelum kita ke pembelajaran, kita melakukan ice breaking ya. Ketika Pak Fian menyampaikan, ya perhatikan, ice breaking ini untuk memudahkan kalian menjadi lebih fokus lagi ya. Contoh, ini semua harus dilakukan ya. Ketika Pak Fian tepuk tangan 1 kali, kalian harus berdiri sambil tepuk tangan 1 kali saja. Kalau saya mengatakan boom, kalian duduk sambil gebrak meja. Paham sampai sini? Coba ya. Coba. Kelas. Nah, ya kan? Kurang fokus. Boom. Boom. Kelas. Kelas. Boom. Kelas. Boom. 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 Kelas.
Tepuk tangan. Silakan duduk. Baik. Berikutnya kita akan belajar. Sebelum menginjak, kita melakukan yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu sebagai bentuk awal saja ya, agar kalian lebih mengerti apa sih tujuannya ya. Ini ada soal pemantik. Mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Kenapa? Kenapa penting? Kenapa penting? Ayo. Nggak tahu? Nah, teks deskripsi itu penting karena apa? Memungkinkan pembaca membayangkan suatu objek, tempat atau peristiwa seolah-olah mereka melihatnya sendiri. Iya, seperti itu. Pertanyaan pemantik yang kedua, ya, apa saja unsur teks deskripsi yang baik menurut kalian? Ayo, kemarin sudah saya jelaskan. Apa? Gak ada yang tahu? Nah, ini apa? Unsur teks deskripsi yang baik mencakup struktur yang jelas, penggunaan bahasa yang hidup dan efektif, serta pemahaman yang dalam terhadap objek yang dideskripsikan. Iya, yang penting di situ kalian hafal yang namanya struktur dan penggunaan bahasa yang efektif. Ya, apakah bisa teks deskripsi menggunakan bahasa Jawa? Nah. Jangan dulu, ya kan? Karena kenapa? Karena teks deskripsi mencakup semua hal agar pembaca bisa sama-sama tahu, ya kan? Yang ketiga, bagaimana menyajikan teks deskripsi yang baik? Menurut kalian apa? Apa? Untuk menyajikan yang baik, pertama-tama tentukan objek yang ingin dideskripsikan dan kumpulkan data serta fakta yang relevan. Kemudian susun informasi tersebut secara sistematis. Membayangkan objek tersebut dengan jelas. Perhatikan penggunaan gaya bahasa yang menarik dan hindari. Iya, yang penting ketika kita menyampaikan atau menyajikan sebuah deskripsi, ya kan? Yang pertama itu harus menentukan objek. Objeknya berupa apa? Bisa benda, bisa peristiwa alam, dan apa? Apalagi? Bencana alam sama dengan peristiwa. Ya kan? Seperti itu. Baik, lanjut. Pengertian dari teks deskripsi yang menurut kalian masih ragu. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, baik itu benda, tempat, orang atau peristiwa. Nah, oleh sebab itu teks deskripsi, ya kan, itu menggunakan panca indera. Apa saja panca inderanya menurut kalian? Penglihatan, ya kan, kita melihat suatu peristiwa. Terus apalagi? Apalagi? Hah? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Loh, kalau menggunakan panca indera pendengaran, kita mendengar suatu apa? Biasanya?
Gunung meletus. Gunung meletus itu suatu peristiwa apa? Proses terjadinya bencana alam. Itu bisa dideskripsikan. Ya. Kita lanjut yang namanya struktur pada teks deskripsi, ya. Kemarin sudah hanya sebatas pengenalan saja. Sekarang coba perhatikan. Untuk struktur teks deskripsi dibagi menjadi 4. Yang pertama judul. Yang kedua kalimat topik. Yang ketiga Deskripsi. yang keempat simpulan. Baik. Untuk judul, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Mudah ya kalau untuk masalah judul ya. Sedangkan untuk kalimat topik, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Beneran? Untuk yang ketiga, struktur yang ketiga, deskripsi, menjelaskan. Jadi untuk menjelaskan pemaparannya, ya kan, suatu benda, objek ataupun dan yang lainnya itu kalian paparkan semua, ya, menggunakan kaidah kebahasaan yang baik. Selanjutnya nanti ada, ya. Yang keempat mengenai simpulan. Ada yang ingin ditanyakan tentang simpulan? Apa bedanya simpulan sama argumen? Ayo, apa? Nggak ada yang tahu? Kalau simpulan apa? Disertai dengan pendapat penulis. Udah lanjut yang ke kaidah kebahasaan, ya kan? Ini adalah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan majas. Pernah dengar majas? Pernah. Majas itu apa? Ayo, majas itu apa? Ada apa saja? Pernah dengar? Metafora, hiperbola, sarkasme. Baru dengar. Apalagi? Personifikasi. Nah, seperti itu. Berarti tidak apa ya? Menurut saya kalian sudah paham mengenai tentang bab majas, ya. Tidak diragukan lagi kalau kalian sudah melangkah ke jenjang SMP, ya kan? Untuk yang kedua, kaidah kebahasanya menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian itu nantinya, ya, itu didata terlebih dahulu mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit ataupun susah, ya kan? Yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar. Nah, untuk yang nomor 3 ini, kalian menggunakan kalimat bagaimana kalian itu seolah-olah apa? Menceritakan secara detail, ya kan? Menggunakan perasaan, ya kan? Agar kenapa? Agar si pembacanya nanti itu bisa merasakan apa yang kalian tuliskan. Paham sampai sini? Paham. Yang nomor 4, menggunakan kata ganti orang. Berikutnya, cara menulis teks deskripsi, ya kan? Nah, untuk membuat teks deskripsi yang benar, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas itu apa. Contoh, benda kesukaan kalian, ya kan? Itu bisa menjadi suatu topik. Idol, punya idol? Punya enggak? Punya. Beneran? Yalah. Berikut. Melakukan pengamatan yang jelas harus mengumpulkan suatu data berupa pengamatan. Misal kalau kalian
merinci sebuah tas tadi, ya kan? Itu harus dilakukan pengamatan. Pengamatannya bagaimana? Kalian lakukan dengan cara yang namanya dilihat terlebih dahulu. Tas itu warnanya apa, ya kan? Resletingnya jumlahnya ada berapa, ya kan? Terus apalagi biasanya di dalam tas ada apa saja? Ada apa? Ada apa? Saku, ya kan? Ada yang ada saku, ada yang tidak. Itu tergantung, ya kan? Itu harus melakukan yang namanya pengamatan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Setelah data itu terkumpul, kalian oret-oret terlebih dahulu, ya kan? Membuat kerangkanya. Oh, kalimat pertama. Terus kalimat sambungnya bagaimana, isinya, deskripsinya itu menjadi sebuah kerangka teks. Nah, jika kerangka itu sudah, lanjut ke yang nomor 4, menyusun kalimat. Menyusun kalimatnya itu berupa apa? Itu nanti ditambahkan yang namanya kalimat majas. Agar kenapa? Agar sebuah kalimat itu terlihat cantik dan indah. Jadi kalimatnya itu kayak apa ya? Wajahmu cantik bagaikan apa? Bidadari. Bagaikan Surga. surga, gitu aja, nggak apa-apa. Yang kelima, jujur. Kalau jujur harus apa? Ayo. Yang penting kalian itu membuatnya jujur, tidak ATP. Ya. ATP itu apa? Amati, tiru, plek-ketiplek. Artinya kalian menyontek. Seperti itu, oke? Sekarang coba perhatikan ini ya. Tunggu sebentar. Saya cari videonya dulu. Tunggu. Kalian habis ini dapat ini ya, materi tentang ini, video perkenalan mengenai ini salah. Coba diperhatikan ya tayangannya ya. Belum muncul. Ulangi ya. Diperhatikan videonya, disimak.
Sudah? Sudah. Sekarang tugas kalian ya. Kalian tulis satu bangku 2 anak. Kelompoknya cuma itu aja ya, biar lebih mudah. Kalian tulis, ya kan, benda kesukaan kalian, ya. Kalian deskripsikan semenarik mungkin, sebaik mungkin. Setelah itu, jika sudah, kalian presentasikan satu anak satu aja, ya. Jadi kelompoknya maju dua-duanya, boleh dibacakan, ya, dengan suara yang lantang. Ya, kalau lembarannya itu tidak cukup, bisa menggunakan lembaran lainnya. Ya, paham sampai sini anak-anak? Ada waktu kira-kira sedikit, ya. Dimulai dari sekarang, selamat mengerjakan. Terserah, bebas, benda kesukaan yang kalian sukai. Coba tulis. Beri judul yang menarik, jangan lupa judulnya. Judul. Misal, boleh idola kalian juga nggak apa-apa wis. Boleh benda, boleh idol, ataupun yang lainnya, biar lebih memudahkan kalian. Kalau benda-benda apa yang menurut kalian sukai, boleh perhiasan, ya kan, sepatu, sepeda listrik, ya itu kalian deskripsikan. Waktunya nggak banyak ya anak-anak. Kalau nggak cukup, pakai lembaran yang lain aja, nggak apa-apa. Kalau nggak cukup, wis, pokoknya satu kelompok ini bikin satu ya. Diskusikan. Enggak apa-apa sama, tapi kan kalimatnya beda nanti. Ya kan isinya. Diberi judul, jangan lupa. Yang ada kesusahan bisa angkat tangan. Beri judul semenarik mungkin. Boleh isinya menggunakan majas juga boleh. Iya kan? Majas sindiran juga boleh. Nanti bacanya boleh bergantian sama teman sebangkunya itu, ya.
bikin satu, dibacanya bergantian nanti. Nggak apa-apa. Yang masih belum paham, belum mengerti, bisa angkat tangan. Ini saja loh, kamu deskripsikan. Beri judul, Tepak Kesayanganku. Isinya lebih mudah, panjangnya, spesifikasinya, warnanya jangan lupa kalau menggambarkan sebuah benda. Fungsi, ayo, fungsinya itu apa? Kalau nggak cukup pakai anu aja, lembaran yang lain, nggak apa-apa. Nanti dibaca gantian. Semua maju, tergantung waktunya nanti. Sudah ini. Jangan lupa diberi simpulan ya. Kesimpulannya bagaimana? Hijau Tosca, hijau. Hijau Tosca boleh. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Sudah. Sudah loh, bikin satu aja loh. Kok ada jeda? Nggak usah pakai jeda lah. Deskripsi, terus nggak apa-apa.
Nggak usah, langsung aja. Itu kok buat sendiri-sendiri. Coba lihat. Ini jangan disingkat ya. Kemana dua ini harus. Sudah, Nduk. Sudah semua? Belum? Udah. Dua anak. Perwakilan nanti. Cuma sedikit. Hah? Kurang banyak. Bisa dibeli dengan harga berapa? Spesifikasinya kurang lengkap. Kira-kira aja. Nggak apa-apa. Jangan terlalu sedikit ya. Karena deskripsi kalau sedikit bukan deskripsi namanya. Sudah semua? Belum ya? Santai aja. Tetap aja tulisannya besar waktu membaca, mempresentasikan berarti cuma sedikit ya.
Enggak apa-apa. Orang tua, idol boleh. Sudah semua? Belum? Jangan terlalu sedikit, ya. Nanti nggak jadi teks deskripsi, melainkan teks komposisi nanti. Kalau cuma sedikit. Kenapa? Cuma segini aja? Beneran? Oh kurang ini Nduk. Kurang. Nggak apa-apa. Kan namanya deskripsi. Nggak apa-apa. Deskripsikan. Berapa liter? Ya nggak apa-apa itu, tulis. Cuma segini, kurang Dok. Kurang. Sudah? Apa? Pengait. Tombol pengait. Sudah selesai? Belum? 10 menit lagi ya? Harus sudah selesai semua dan harus presentasi semua. Hah? Pak. Saya tayangkan lagi biar nggak terlalu susah. Sambil mengerjakan nggak apa-apa. Ini adalah tindak kesehatan saya. Di depannya, dia memiliki 3 slot. Slot pertama, slot kedua, lalu slot ketiga. Di sampingnya juga memiliki 2 slot.
Coba. Tas ini juga kami dia membawanya ke sekolah. Tas ini akan dia gembira juga digunakan untuk hal yang bermanfaat. Tas ini juga bukan Sudah. bisa bentuk-bentuk Kalimat simpulan. Kesimpulannya ada nggak? Kesimpulannya dari yang lalu dilakukan begitu saja. Kali ini saya akan mendeskripsikan benda kesayangan saya, yaitu tas. Ini adalah benda kesayangan saya. Di depannya, dia memiliki 3 slot. sudah apa belum? Pertama, slot kedua, sampingnya juga memiliki 2 slot. Lalu di belakangnya juga ada 1 slot. Slot ini digunakan untuk menulis Apa? Coba. Kalimat kesimpulan sudah bisa nggak? Yes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Delapan menit lagi harus sudah selesai semua. Presentasi. Kesimpulan botol ini apa? Sebagai tempat minum. Bukan hanya tempat minum, apalagi dipakai hiasan juga bisa kan? Hiasan botol minum, apa? Sudah? Ya, nggak apa-apa, coba aja. Sudah? Enam menit lagi. 6 menit ya. Ya. Waktu presentasi awal ya nggak apa-apa pakai salam. Jangan.
Nggak apa-apa. Nama panggilan. Dulu waktu SD pernah presentasi kan? Kalau yang pernah berarti lebih muda. Apa? Coba cek. Kurang banyak. Boleh. Lima menit. 5 menit lagi ya. Yang pekerjaannya kurang bisa ditambahkan, jangan terlalu sedikit. Ya. Kalau benda itu nanti bisa meliputi bentuk fisiknya itu bagaimana, ya kan? Terus bisa menggunakan lebarnya, tingginya berapa, itu boleh pakai kira-kira. Kalau tidak ada penggaris. Kalau sudah tahu ukurannya tinggal ditulis berapa senti, berapa meter, ya kan? Sudah. Kurang sudah. Kurang, Dok. Kurang spesifikasi. Empat menit. 4 menit lagi, ya. Santai. Empat menit lagi. Nggak usah tergesa-gesa.
Kalau kurang tinggal ditambahi. 2 orang yang maju nanti dibaca bergantian. Sudah. Apa ini, Dok? Nanti setelah presentasi ya, hasil pekerjaannya silahkan dikumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama, nomor absen. Ya, tidak apa-apa. Masih ada waktu, dimanfaatkan sebaik mungkin. Tiga menit. Tiga menit lagi ya. Dua menit. Ya, nggak apa-apa. Kalau sedikit boleh cuma diwakilkan saja. Maksudnya membacanya cukup satu orang. Kalau banyak bergantian nggak apa-apa. Yang penting maju dua-duanya. Semua maju ya. Sabar, masih ada waktu 1 menit lagi.
Sudah? Oh, nggak usah. Ya, cukup tugasnya saja yang dibawa. 30 detik lagi. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting maju. Sudah ya? Waktunya kita mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Jadi ketika kalian mempresentasikan nggak usah ragu dengan jawaban kalian ya. Benar salah ya kan? Tetap berani tampil. Oke? Baik, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Atau Pak Fian yang menunjuk? Tunjuk aja ya. Nah, tapi jangan lupa ketika mempresentasikan kalian memperkenalkan terlebih dahulu ya. Salam boleh ya kan? Terus memperkenalkan nama kalian, boleh nama panggilan sama rekan sejawatmu ya, atau bestimu. Oke? Boleh memperkenalkan menggunakan nama, nomor absen. Nggak pakai nomor absen nggak apa-apa. Oke? Oke, sekarang yang maju pertama. Silakan, Dok. Ayo. Kita duluan. Dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Fariska. Dan saya Alia. Judul botol minum kesayangan. Botol minum adalah barang kesukaanku. Botol ini sangat berguna untuk saya. Botol ini mempunyai pegangan yang kuat dan tutup yang kuat. Dan botol ini berwarna hijau toska dan ungu. Mempunyai sedotan juga. Berharga 60, mempunyai ukuran 1300 ml. Mempunyai motif motion cukup berisi air minum putih 1300 ml. Mempunyai tombol pengait. Botol minumku diberikan sama orang tuaku. Kesimpulan dari botol ini sebagai tempat air minum, bisa dibuat hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Berikutnya, silahkan. Ayo. Ya, lewat sana aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siva dan di samping saya bernama Desi. Saya akan menyampaikan benda kesukaan saya. Benda kesukaan saya yaitu buku tulis. Buku tulis yang berwarna-warni, dia bermanfaat untuk menulis atau mengajarkan tugas dari Bapak Ibu guru. Dan dia bermanfaat membuat kreasi seperti pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Buku tulis ini bisa dibawa kemana-mana seperti sekolah, ngaji, dan les. Dia memiliki warna yang lain. Dia juga memiliki ukuran yang besar, sedang, dan yang kecil. Besar memiliki 42 lembar kertas, yang sedang memiliki 38 lembar kertas, sedangkan yang kecil memiliki 15 lembar kertas. Sedangkan yang itu saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Nah, kalau setelah salam boleh diberi tepuk tangan, ya. Biar kita saling menghargai satu sama lain. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syuhro. Nama saya Zafira Eka Maroma. Kucing adalah mamalia karnivora yang termasuk dalam keluarga Felidae. Mereka dikenal karena sifatnya yang mandiri, lincah, dan menggemaskan, serta menjadi hewan peliharaan populer di seluruh dunia. Kucing memiliki tubuh yang ramping, cakar tajam, gigi yang cocok untuk berburu, dan bulu yang halus. Mereka juga memiliki kumis di bawah hidung serta telinga yang tegak. Bulu kucing memiliki bulu yang sangat tebal, tetapi bulu itu gampang rontok. Telinga kucing berbentuk segitiga dan tegak yang membantu mereka mendeteksi suara mangsa. Kucing memiliki mata yang besar dan tajam dengan penglihatan malam yang baik. Cakar kucing tajam dan dapat ditarik masuk. Ekor kucing berfungsi sebagai penyeimbangan dan alat komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hasilnya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima dan teman saya bernama Aira. Tepak kesayanganku. Fungsi tepakku adalah bisa menaruh barang seperti pensil, pulpen, penghapus, tip X, dan busur. Warna tepakku warna pink dan ada gambar burung. Dan gambarnya sangat lucu sekali dan harganya sangat murah dan bisa dibeli di toko-toko lainnya. Dan harganya tepakku sangat bagus dari tepak lainnya. Tepakku dibeli sama mama kesayangan. Tepakku ada selah dan saya bangga punya tepak itu. Tepakku ada motif garis-garisnya. Bentuk tepakku persegi panjang dan ukurannya 7 cm dan ukuran tepakku 20 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bagus semua ya hasilnya. Ayo kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira. Dan saya Asifa. Benda kesukaanku tas sekolah. Fungsi membawa buku ke sekolah dan les mengaji. Benda kesukaanku buku. Fungsi buku menulis catatan atau mengerjakan tugas dari guru. Benda kesukaanku tapak pensil. Fungsi tapak pensil untuk menaruh peralatan sekolah atau peralatan les. Benda kesukaanku buku gambar. Fungsi buku gambar menggambar gambaran yang kita inginkan. Benda kesukaanku buku tulis. Fungsi buku tulis menulis catatan dari guru atau guru les. Benda kesukaanku mukena. Fungsi mukena adalah untuk menjalankan ibadah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza dan di sebelah saya bernama Kamera. Di sini saya mau mendeskripsikan buku Sidu. Buku ini berwarna biru dan ada gambar-gambar yang menarik perhatian orang banyak. Buku ini sangat bermanfaat buat sekolahku. Buku ini berisi 38 lembar. Saya dan teman saya sangat suka buku Sidu ini. Buku Sidu ini diproduksi oleh PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Dan buku ini Ayo. Dan buku ini made in Indonesia. Fungsi buku ini sangat banyak buat keseharian, menulis pelajaran dari guru, dan masih banyak yang lainnya. Saya beli buku ini karena bukunya sangat menarik perhatian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona. Kalau temanku Namanya Zawa. saya mempresentasikan tempat pensil kesayangan. Saya mempunyai tempat pensil favorit. Kenapa kok jadi favorit? Karena berfungsi untuk menaruh pulpen, pensil, dan stipo dan lain-lain. Dia juga bisa membantu kita menulis tugas. Dia juga mempunyai warna yang cantik dan indah. Dia mempunyai 2 slot. Dia juga memiliki hiasan yang indah seperti bintang, bulan, dan astronot. Dia juga sering aku bawa di sekolah setiap hari.
Dia juga gak kalah indah loh warnanya. Warnanya juga ada 3 macam warnanya, yaitu biru tua, biru muda, dan ada sedikit warna putih. Dia juga muat banyak tempat pulpen lah. Segitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ya untuk presentasi. Baik, perhatikan biar masih tetap semangat ya kan. Coba kalian perhatikan bolpen yang ada di tangan saya ya kan. Coba perhatikan, ini melatih konsentrasi fokus kalian ya. Kalau bolpen ini menghadap ke kiri, badan kalian harus ke kiri. Kalau bolpen saya ke kanan, berarti badan kalian harus ke kanan. Kalau bolpen saya angkat ke atas, berarti kalian berdiri. Kalau bolpen saya turunkan, berarti kalian duduk. Oke, perhatikan konsentrasi kalian ya. Perhatikan kiri. Kiri apa kanan? Kanan. Kiri. Atas. Kiri. Ayo. Ayo. Kanan. Atas. Kiri. Kiri. Kanan. Cukup. Beri tepuk tangan. Udah ya. Untuk pertemuan kali ini sudah diakhiri ya. Untuk pertemuan teks deskripsi ya, kalian sudah memahami apa itu deskripsi, mulai dari pengertian, struktur ya kan, kaidah kebahasaan, dan juga kalian sudah yang namanya membuat teks deskripsi ya. Bukan hanya membuat saja, kalian juga berani mempresentasikan dari hasil kerja keras kalian sendiri. Nah, untuk refleksi pada pertemuan kali ini, Pak Fian ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, ya kan? Bahwa Pak Fian untuk pertemuan kali ini hanya mengajar materi bahasa Indonesia yang bertema teks deskripsi ya. Apabila pengajaran Pak Fian selama mengajar tadi ya, apa ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, Pak Fian mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba. Pak Fian mengajar materi deskripsi sangat mudah untuk dipahami. Tapi alangkah baiknya Pak Fian menayangkan video lebih panjang lagi. Coba ulangi biar lebih dengar. Pak Fian mengajar materi teks deskripsi sangat mudah untuk dipahami. Tapi alangkah baiknya Pak Fian menayangkan video lebih panjang lagi. Oh gitu ya. Ada yang tanya lagi? Ya, coba. Terima kasih Pak Fian atas materi yang sudah diberikan. Tapi alangkah baiknya dicatat di buku catatan terlebih dahulu. Oh ya, ya sudah. Demikian pertemuan pada siang hari ini ya.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas boleh memimpin doa di akhir pembelajaran. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul